Ini adalah kolam terpal, solusi budidaya ikan lele bagi pemula. Halo sahabat pecinta usaha menguntungkan. Bayangkan, hanya dalam 40 hari Anda sudah bisa memanen ikan lele segar dari kolam terpal buatan sendiri. Rahasianya ada di video ini, khusus untuk pemula yang ingin sukses dari nol. Kita akan kupas tuntas langkah demi langkah, mulai dari persiapan kolam, pemilihan bibit unggul, pemberian pakan, sampai trik rahasia agar lele tumbuh cepat dan seragam. Pastikan tonton sampai habis karena setiap detailnya akan membuat Anda semakin yakin bahwa usaha ini bisa menjadi sumber penghasilan yang luar biasa. Untuk Anda yang sudah subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Usaha budidaya ikan lele di kolam terpal menjadi salah satu peluang emas yang bisa dimulai bahkan dari halaman rumah sendiri. Banyak orang berpikir bahwa beternak lele memerlukan lahan luas dan modal besar, padahal kenyataannya bisa dilakukan di lahan sempit dengan biaya yang terjangkau. Namun, sebelum memulainya, ada tahapan persiapan yang harus benar-benar diperhatikan agar hasilnya maksimal. Pertama, tentukan lokasi yang akan digunakan. Lokasi harus strategis, mudah dijangkau, dekat sumber air bersih, dan aman dari gangguan hewan maupun pencuri. Jika lokasi terkena sinar matahari langsung sepanjang hari, itu lebih baik karena sinar matahari membantu menjaga kualitas air dan mengurangi pertumbuhan lumut berlebihan. Selanjutnya, siapkan kolam terpal. Ukuran kolam terpal bisa disesuaikan dengan modal dan target panen. Misalnya, ukuran 3 meter x 2 meter dengan kedalaman 1 meter dapat menampung 1000 ekor bibit lele. Rangka kolam bisa dibuat dari bambu, kayu, atau besi ringan. Terpal yang digunakan sebaiknya terpal tebal jenis A5 atau A6 agar tahan lama. Pastikan terpal terpasang rapi tanpa lipatan besar yang bisa menjadi tempat kotoran menumpuk. Sebelum diisi air, kolam terpal harus dibersihkan terlebih dahulu. Caranya dengan mencuci menggunakan larutan garam kasar dan sedikit sabun, lalu dibilas bersih. Langkah ini penting untuk menghilangkan zat kimia pabrik dari terpal yang bisa berbahaya bagi bibit lele. Setelah itu, isi kolam dengan air setinggi 50 cm, lalu diamkan selama 3 hari agar air menjadi lebih stabil secara suhu dan pH. Pada hari ketiga, tambahkan pupuk kandang yang sudah matang dan tidak berbau menyengat secukupnya. Fungsinya untuk menumbuhkan plankton alami sebagai pakan tambahan bagi bibit lele. Setelah 1 hari, air akan berubah menjadi sedikit kehijauan. Ini tanda bahwa plankton sudah mulai berkembang. Di tahap ini, banyak pemula yang terburu-buru memasukkan bibit lele tanpa memperhatikan adaptasi air. Padahal, adaptasi ini sangat penting. Bibit lele harus dimasukkan secara bertahap. Kantong plastik berisi bibit lele diletakkan mengapung di atas air kolam selama 30 menit agar suhu air di dalam kantong sama dengan suhu air kolam. Setelah itu, buka perlahan kantong plastik dan biarkan lele keluar dengan sendirinya. Dengan tahapan ini, resiko kematian bibit bisa ditekan seminimal mungkin. Sebab, bibit yang stres akibat perbedaan suhu dan kualitas air biasanya akan mudah sakit dan mati. Persiapan awal yang tepat akan menjadi pondasi kuat agar budidaya berjalan lancar hingga masa panen. Keberhasilan budidaya ikan lele sangat bergantung pada kualitas bibit yang digunakan. Banyak peternak pemula gagal panen karena tergiur harga bibit murah tanpa memperhatikan kualitasnya. Bibit unggul memiliki ciri-ciri yang harus dikenali agar pertumbuhan cepat, sehat, dan seragam hingga masa panen. Bibit lele yang baik memiliki ukuran seragam, gerakannya lincah, tubuhnya tidak cacat, dan kulitnya bersih tanpa bercak putih atau luka. Warna kulit biasanya cenderung hitam pekat dengan kilau sehat. Usahakan memilih bibit dari pembenihan terpercaya yang sudah terbukti kualitasnya. Bibit lele unggul biasanya berumur 2-3 minggu dengan panjang sekitar 5-7 cm. Selain itu, penting memperhatikan jumlah bibit yang ditebar. Untuk kolam terpal berukuran 3 meter x 2 meter, kapasitas ideal adalah 1000 ekor bibit. Jumlah ini mempertimbangkan ruang gerak lele agar tidak terlalu padat yang dapat memicu persaingan pakan dan menyebabkan pertumbuhan tidak merata. Sebelum penebaran, lakukan proses adaptasi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Namun kali ini, tambahkan langkah pemberian larutan probiotik atau vitamin ke air kolam sebelum bibit dimasukkan. Probiotik akan membantu menjaga kualitas air dan meningkatkan daya tahan tubuh lele sejak awal. Setelah kantong plastik berisi bibit diletakkan di permukaan air kolam selama 30 menit,
Buka ujung kantong perlahan. Biarkan air kolam masuk sedikit demi sedikit ke dalam kantong agar bibit lele terbiasa dengan kualitas air kolam. Proses ini sebaiknya dilakukan di sore hari atau pagi hari saat suhu tidak terlalu panas. Hindari penebaran bibit di siang hari karena perbedaan suhu air dan udara bisa menyebabkan bibit stres. Begitu bibit lele keluar dari kantong dan berenang bebas, amati gerakannya. Bibit yang sehat akan langsung menyebar ke seluruh kolam dengan gerakan aktif. Jika ada bibit yang terlihat lemah atau mengambang, segera pisahkan dan rawat di wadah terpisah. Tahap ini memang terlihat sederhana, namun menjadi titik awal yang menentukan keberhasilan hingga panen. Bibit unggul yang ditangani dengan benar akan tumbuh cepat, tahan penyakit, dan menghasilkan panen yang melimpah dalam waktu 40 hari ke depan. Setelah bibit lele ditebar, tahap berikutnya adalah menjaga kualitas air dan memberikan pakan yang tepat sejak awal. Air adalah media hidup lele, sehingga kondisinya harus selalu terkontrol. Kesalahan pemula yang sering terjadi adalah membiarkan air terlalu kotor atau menggantinya secara tiba-tiba dalam jumlah besar. Kedua hal ini bisa membuat lele stres dan sakit. Pada minggu pertama, ketinggian air kolam cukup sekitar 50 cm. Ini membantu bibit lele lebih mudah mengambil oksigen dan mendapatkan pakan. Perhatikan warna air setiap hari. Warna hijau muda menandakan plankton alami berkembang dengan baik, sedangkan warna coklat atau bau menyengat berarti kualitas air mulai memburuk. Jika air sudah berbau tidak sedap, kurangi sepertiga bagian air kolam dan ganti dengan air bersih secara perlahan. Jangan mengganti seluruh air sekaligus, karena perubahan mendadak dapat membunuh plankton alami dan membuat lele kaget. Untuk pakan awal, gunakan pakan berbentuk tepung atau pelet halus dengan kandungan protein minimal 35%. Pelet khusus bibit biasanya mudah dicerna dan mempercepat pertumbuhan. Berikan pakan 3 kali sehari, yaitu pagi, sore, dan malam. Jumlah pakan tidak boleh berlebihan, cukup sampai lele terlihat kenyang dan mulai meninggalkan pakan di permukaan. Sisa pakan yang menumpuk di dasar kolam akan membusuk dan mencemari air. Selain pakan pabrik, pada usia awal ini lele bisa diberikan pakan tambahan seperti cacing sutra atau kutu air. Pakan alami ini mengandung nutrisi tinggi dan dapat merangsang nafsu makan bibit lele. Namun pemberiannya harus secukupnya agar tidak mengotori air. Perhatikan juga sirkulasi udara di kolam. Meski kolam terpal tidak selalu membutuhkan aerator, memasang aerator kecil bisa membantu menjaga kadar oksigen terutama saat cuaca panas. Kadar oksigen yang cukup akan membuat lele lebih aktif dan cepat tumbuh. Masa awal perawatan bibit ini memang membutuhkan ketelitian ekstra. Kualitas air yang terjaga dan pakan bergizi akan menjadi kunci agar bibit lele cepat beradaptasi, sehat, dan siap memasuki tahap pembesaran. Memasuki minggu kedua hingga menjelang panen, pemberian pakan menjadi faktor utama yang menentukan pertumbuhan lele. Di tahap ini, lele sudah mulai memiliki nafsu makan yang tinggi. Jika strategi pakan tepat, pertumbuhan akan cepat dan ukuran tubuh bisa seragam sehingga harga jual lebih tinggi. Gunakan pakan pelet apung dengan kandungan protein minimal 35% pada awal pembesaran, lalu secara bertahap beralih ke pelet tenggelam dengan kandungan protein sekitar 30%. Pelet tenggelam membantu lele makan lebih nyaman karena sifat lele yang cenderung mencari makan di dasar kolam. Berikan pakan 3 hingga 4 kali sehari, dengan porsi yang disesuaikan. Indikator pakan cukup adalah saat lele mulai melambatkan gerakan makannya dan meninggalkan sebagian pakan. Agar pertumbuhan seragam, sesekali lakukan sortir atau pemisahan lele berdasarkan ukuran. Lele yang lebih besar cenderung mendominasi pakan, sehingga yang lebih kecil akan tertinggal. Sortir ini bisa dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan menggunakan jaring halus. Selain pakan pabrik, Anda bisa menambahkan pakan alternatif seperti ikan rucah, bekicot, atau sisa daging ayam yang sudah direbus. Pakan tambahan ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga membantu mempercepat pertumbuhan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Namun, pemberian pakan tambahan harus direbus terlebih dahulu untuk membunuh bakteri berbahaya. Jaga selalu kualitas air selama masa pembesaran. Warna air hijau tua masih baik untuk lele, tetapi jika berubah menjadi hitam pekat dan berbau busuk, segera lakukan penggantian sebagian air. Hindari mengganti seluruh air sekaligus karena bisa membuat lele stres. Dengan strategi pemberian pakan yang konsisten, pemisahan ukuran yang rutin, dan perawatan air yang baik,
Lele akan siap panen pada usia sekitar 40 hari dengan bobot rata-rata 12 ekor per kilogram. Inilah titik di mana hasil kerja keras dan ketelatenan sejak awal akan terbayar sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang dibagikan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin memulai usaha budidaya ikan lele di kolam terpal. Jika Anda senang dengan konten seperti ini, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol suka, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga rezeki Anda selalu dilancarkan, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusan.